مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Saat ini kita masih berada di Masjid Darussalam, Kota Samarinda. Ada teman-teman kita di sini, teman-teman muda. Kita mau tanya satu pertanyaan aja. Kenapa pilihannya sekolahnya di Madrasah Darussalam Boarding School? Karena prestasi, karena muridnya prestasi. Iya. Terima kasih ya teman-teman muda kita. Kali ini kita berada di salah satu lapak penjual souvenir di Kompleks Citra Niaga. Karena Citra Niaga adalah kompleks pasar modern di zamannya,
Gak mau tanya saudara kita, boleh dikenalin namanya siapa? Boleh, nama saya Bagus dari penjual souvenir di Citra Niaga. Siap. Mas, ini kan kompleks, dibilangnya kompleks yang sudah sejak lama ada di Samarinda. Mas Bagus melihat Citra Niaga tetap dikunjungi pelanggan atau sudah mulai berkurang pelanggannya di zaman dulu dan sekarang? Berkurang, Nah, berkurang Mas. Apalagi semenjak Pandemi. pandemi siap. itu pengunjungnya malah sangat berkurang. Tapi kalau sekarang sudah mulai, alhamdulillah, Bangkit sudah lagi. mulai bangkit lagi. Mas, ini kan tadi ya saya sudah ngambil gambar nih. Yang laku dan disenangi pelanggan itu apa? Aksesoris kah? Aksesoris. Kalau semacam ini kain tenun ataupun manik-manik. Gimana? Kain lumayan. Hmm. Manik sih lebih dominan. Karena kan ciri khas di sini, Iya, ciri khas di sini handmade-nya manik. manik-manik Iya, ya. manik olahan kerajinan. Kalau ini souvenir yang di sini paling murah sampai paling mahal berapa? Paling murah ada yang sampai 5.000. Kalau paling mahal tuh ya tergantung. Nah, pertanyaan ini sering saya tanyain juga kemana-mana. Pelanggan, pengunjung itu lebih dominan berbelanja itu kapan? Tanggal tua atau tanggal muda? Relatif. Relatif sih itu Mas, nggak ada anunya. Biasanya kalau kan pengunjung di sini kan kebanyakan dari luar. Ya, Kebanyakan itu kalau tanggal merah, tanggal merah. Atau akhir pekan. akhir pekan, weekend. Iya. Nah, kalau kayak menjelang hari-hari besar, ya hari raya atau tahun baru, banyak juga. Banyak. Itu malah banyak orang pulang. Iya. Orang mau pulang Iya. ke Jawa, ke Sulawesi. Iya. Itu malah lebih banyak, bukan orang datang. Siap. Mas Bagus, ini kan Citra Niaga, kita ada posisinya di Citra Niaga. Harapannya sebagai pelaku pasar di Citra Niaga, apa nih? Harapannya ya kembali rame lagi lah seperti dulu lagi. Itu aja sih harapannya itu Mas. Harapan pedagang itu semuanya begitu, kembali rame lagi. Iya, yang pentingnya itu ya. Iya. Terima kasih banyak kesempatannya, Mas Bagas. Mas Bagus. Bagus. Hari ini kota Samarinda itu sedikit teduh karena suasana pagi menjelang siang ini mendung. Kita jalan-jalan napak tilas lagi ke suatu tempat. Tempatnya ini adalah pusat niaga legendaris. Kalau dibilang mall atau pusat perbelanjaan modern, ini dari sejak tahun 80-an sudah ada. Citra Niaga. Berkeliling Citra Niaga, kehabisan pulsa kita. Jadi kita mampir ke gerai teman, rasa saudara lagi di Citra Niaga. Kita panggilnya Mas. Mas ini berniaga juga, dagang di sini. Ini dia Masnya. Mas, boleh dikenalin Mas? Boleh. Saya Ari, asal dari Madura. Kalau saya tanya lebih akrabnya, nama di KTP punya ya? Ada. Nama panjangnya siapa Mas? Namanya itu singkat aja, Hah? Sahri. Sahri, ya. Kita ketemu Mas Sahri di Kompleks Citra Niaga. Ari, dipanggil ya? Mas Ari ini kenapa bisa sampai memilih berdagang dan berusaha di Kompleks Citra Niaga ini? Mas, pertanyaan pertama saya nih. Ya. Sejak kapan membuka usaha di sini? Semenjak tahun 1997. Awal mula perdagangan kaki lima, berjualan kacamata, dompet, topi. Setelah itu dengan berkembangnya zaman lalu berubah di sini. Setelah lama berubah lagi karena perkembangan zaman, berubahlah jadi konter handphone sampai sekarang. Jadi sudah berbagai macam digeluti ya. Sudah. Kalau dikasih pilihan, lebih senangnya yang mana nih?
lebih senangnya yang sekarang. Oh gitu. Jadi kalau lebih disederhanakan, kalau sekarang kan usahanya ini jual beli handphone sekaligus Iya. servis ya. Iya. Sudah sejak kapan? Semen, Yang ini nih, tahun- yang usaha usaha handphone ya. handphone. Kita tahun 2007. 5 tahun yang lalu, Ya. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Lebih. Dari warga pendatang disebutnya perantau. Apa Mas Ari juga disebut seperti itu? Ya kurang lebihnya seperti itulah. Lahir dan besar di mana? Saya lahir di Madura, Bangkalan, daerah Bangkalan. Sementara merantau. Sementara merantau di sini. Selama merantau saya pernah di Pangkal Pinang. Ya, wilayah Di Sumatera, Sumatera. Kepulauan Riau. Iya. Itu sekitar 3 tahunan dulu di sana. Baru pulang tahun 1994 baru pindah ke sini. Berarti menginjakan kaki di Kalimantan tahun 94. 94. Siapa yang ngarahin, Mas? Maksudnya gini, apakah ada benteng di sini, ada sanak famili atau Di kerabat? sini, alhamdulillah di sini banyak kerabat saudara di sini kan. Iya. Masuk om saya dulu yang bawa saya ke sini kan, Heeh. berdagang. Iya. Jadi awal karir nih ya berdagang tahun 97. Tahun 97. Menginjakan kaki di Kalimantan Tahun 94. Iya. Lebih akrab dengan Mas Ari nih, Mas. Ini kan kompleks legendaris dibilangnya, kompleks perdagangan zaman dulu sudah ada di sini. Sejak kapan juga di Citra Niaga usahanya dibangun? Usaha sendiri ya. Iya. Untuk usaha sendiri saya merintis tahun 2000-an. Berarti Setelah lepas pada kerja sama om saya iya, merintis sekitar tahun 2000-an. tahun 2000-an. Iya. Memilih tempat di Citra Niaga ada pilihan. Selama ini tetap di pikiran itu Berarti di sini aman-aman saja. aman aja. Kalau tentang rezeki, Mas, Rezeki itu ya biasa. Allah yang mengatur ya. Semua yang mengatur kan. Iya. Biasa pasang surut itu Biasa di biasa kehidupan, ya proses kehidupan. Itulah liku-liku kehidupan ya kan. Iya. Mas Ari usahanya adalah jual beli handphone. Tapi kita nggak ngomongin handphone. Jadi proses kehidupan Mas Ari kita gali sekaligus tanya-tanya tentang kehidupan selama berniaga di Citra Niaga. Mas Ari tadi sebutin ya, mulai merintis usaha mandiri sejak tahun 2000-an. Nah, sejak itu sudah mulai bergelut dengan handphone, smartphone dan lainnya. Seluruh handphone mulai zaman handphone Siemens Iya. dulu, Nokia jadul, Sony Ericsson sudah kita geluti semua. Alhamdulillah sampai sekarang di zaman Android masih bertahan. Iya. Gini Mas, tentang kemampuan dan ilmu yang kita dapat, usaha dagang bukan tentang garis tangan. Kalau Mas memulai dan mengambil keputusan untuk usaha handphone, Untuk memutuskan usaha handphone karena ada pengalaman di bidang elektronik. oh iya, Ya, semenjak dulu sebelum saya berdagang ikut sama bos dulu. Iya. Di toko elektronik. Namanya Toko Niaga Jaya. Ada di sini di depan di belakang Toko Citra Niaga di sini. iya, Toko Niaga Jaya nih. iya. Lalu ini tentang kemampuan servis, ini kan juga sekaligus buka usaha jasa perbaikan. Iya. Alhamdulillah kalau untuk kemampuan servis memang kita alami ibaratnya otodidak dari skill pengalaman. Iya. Untuk mempelajari sama juga bisa bertanya-tanya dengan teman-teman servis. Nah, kita ambil ilmunya, Iya. sharing-sharing ilmunya. Disitulah kita Mulai bisa.
servis HP. Tentang peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, Mas Ari menerapkan itu. Boleh begitu, Mas? Alhamdulillah, kita harus di mana kita berpijak, disitulah langit kita junjung. Jadi kita harus bisa menyesuaikan penduduk sekitar. Nah, selama kehidupan nih ya, Mas Ari separuh hidup sudah di Kalimantan. Iya. Apa pernah pulang ke Jawa berbagi dengan keluarga besar di Jawa? Alhamdulillah, untuk pulang Jawa setiap minimal 5 tahun atau 4 tahun sekali pulang kampung. Pulang ke Jawa ya. Hari-hari besar Lebaran atau apa ya? Meskipun tidak Lebaran, ada uang, ada rezeki. Siap, itu yang pentingnya. Ya, Lebih akrab Mas Ari. Mas Ari berkeluarga dan ketemu jodoh di Kalimantan. alhamdulillah ada jodoh orang Kalimantan, Hah? namanya Ibu Banjar. Iya, Ibu Banjar asli Samarinda. asli Dan Samarinda. sekarang anak saya sudah 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. Tentang ini lagi usaha Mas di Citra Niaga. Mohon dijelasin lagi kenapa pilihannya di Citra Niaga, bukan di pasar atau di tempat-tempat yang di keramaian. Kalau Citra Niaga saya bilangnya ini adalah kompleks perdagangan yang mungkin tetap ramai, tapi sudah seiring perkembangan zaman orang lebih melirik mall. Iya, ya betul. Memang sepanjang perkembangan zaman ini Citra Niaga memang sedikit lebih ketinggalan pada mall. Cuma di sini rasanya udah cukup enak untuk berdagang karena apa? Dekat semua seperti mall, pasar pagi dan pelabuhan bisa mencakup semuanya. Nah, jadi untuk berdagang memang saya pikir lebih senang di sini. Citra Niaga. Ya, kalau tentang pelanggan. Kenal. Iya, kalau tentang pelanggan, Mas. Pelanggan di sini seringnya berbelanja itu karakter pelanggan ya. Iya. Akhir pekan atau hari-hari biasa ada saja. Untuk saat ini sih memang kita nggak bisa prediksi untuk pelanggan karena mungkin secara ekonomi belum stabil. Iya, karena Jadi, masih pandemi iya. juga. Karena kalau dulu mungkin setiap akhir pekan pasti itu bisa kelihatan hasil dengan kita. Cuma kalau untuk sekarang ya kita syukurilah. Pertanyaan berikutnya, Mas. Ini agak menyangkut SARA, tapi enggak lah. Apa perbedaan karakter ataupun kemampuan di Kalimantan dan Jawa? Ya sebenarnya sih kalau untuk karakter tuh ya kurang lebih aja. Sama aja ya. Kita warga negara Indonesia ya. Tergantung kitanya ya kan. Dimana disitulah yang tadi yang kita bicarakan, dimana bumi dipijak, langit pun kita junjung. Kalau tentang ini Mas, karena Kalimantan sudah terkenal memang dulu, apalagi Samarinda adalah kota niaga. Iya. Kekonsumtifnya manusia di Jawa dengan di Kalimantan, Mas Ari melihat seperti apa? Royalkah orang Kalimantan atau orang Jawa lebih pelit? Mungkin karena penyesuaian ya, penyesuaian keadaan. Karena kalau di Kalimantan ini kan mungkin orang merasa kerja sungguh-sungguh jadi dapat menghasilkan uang. Nah, tapi kalau di Jawa kan kita kan susah nih, cari kerjaan susah. Jadi lebih sedikit irit di situ mungkin orang untuk perbelanjaan. Kalau di Kalimantan ini kan mudah dapatnya, mudah juga habisnya. Iya, bagian ini yang seru. Jadi gini ya Mas, Mas melihat dan membaca situasi itu, maksudnya kalau di Kalimantan uangnya bergerak cepat. Iya itu tadi, dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Gini Mas,
orang di Kalimantan rata-rata pendatang, dan Mas melihat itu Iya. seperti apa, Mas? Pendatang itu lebih royal? Tergantung juga. Mungkin karena merasa lebih pendatang jauh-jauh dari perantau orang itu kan biasanya itu kan orang pasti tujuan kan mencari rezeki kan. Iya. Nah, untuk menabung masa depannya supaya gimana bisa membangun kampungnya kah kalau yang dia masih tinggal di kampung. Ya. Tapi kalau yang masih sudah punya istri, sanak saudara di Kalimantan, nah ya kan itu sudah biasa sudah. Iya. Kita ibaratnya mengeluarkan uang seperlunya. Ya. Saya orang Sulawesi dan hidup menetap juga di Sulawesi. Di Sulawesi itu orang kalau royal ketahuan, kalau nggak jual tanah habis panen. Apa karakter orang di Kalimantan juga seperti itu? Maksud saya pelanggan nih. Adakah pilihannya kalau sudah gajian atau habis panen di daerah mana tertentu, di mana, gimana? Ya setiap orang saya pikir ya sama. Kalau udah menyangkut urusan rezeki, misalnya kita nih habis jual apa, dapat rezeki itu pasti orang tuh pasti sedikit, entah kita mau buat berbelanja, entah kita buat jalan-jalan ya kan, pasti sedikit royal lah. Iya. Kalau sudah menyangkut itu. Kalau tentang ini lagi karakter pelanggan, Mas. Di tanggal muda atau tanggal tua sama aja. Saya pikir sama aja sih, tanggal muda tanggal tua sekarang sama aja. Sama aja. Iya, entah hari Minggu hari biasa itu sama. Kalau hari-hari baik, Kalau hari-hari baik, menjelang hari raya gitu, tahun baru atau kalau untuk handphone sih masih slow aja sih selama ini. Beda yang berapa tahun yang lalu memang itu bisa dibaca. Kalau sudah satu atau menjelang 1 minggu atau 1 bulan itu biasanya itu kelihatan. setelah obrolan kita diselingi sama kicau-kicau burung, dan ternyata Mas Ari punya hobi pelihara burung juga. Untuk diketahui sudah juga berprestasi lomba kicau burung. Dijelasin, Mas, itu hobi dari mana? Nah itu hobinya itu juga otodidak juga itu. Hah? Awalnya itu burung nyasar. Iya. Setelah nyasar saya berikan tuh burung dikurung, besoknya mati Iya. burungnya. Habis itu lama nganggur, sangkar itu anak saya itu dikasih burung sama temannya kan. Iya. Nah baru dari situ menggeluti burungnya kan. Nah, kalau gini, Mas. Ikut-ikut lomba. Iya, ikut-ikut lomba berarti punya komunitas pencinta burung, dong. Ya betul. Nah, kalau piala-piala yang ada di sana itu ikut lomba juara berapa jadi? Alhamdulillah itu untuk pemula kemarin juara 1 juara 2. Iya, alhamdulillah rezeki anak Cuma burung yang juara melarikan diri. Kok bisa melarikan diri, gimana? Iya, waktu dimandiin itu lupa Oh, saya tutup ya kan. iya, pintunya sudah. Dia larilah burung yang berkicau itu. Tinggal kenangan. Iya. Nah, itu cerita burung-burung sama Mas Ari. Kalau tentang harapannya, Mas, berniaga di Citrannya, apa harapannya? Harapannya sih untuk penjualan mudahan dapat meningkatkan penjualan ya kan, di bidang ekonomi yang selama ini sepi ya kan. Iya, bisa kembali pulih Semoga lebih cepat. kembali pulih seperti biasa. Iya. Itu aja sih harapannya dari saya.
Kalau pesan-pesannya untuk para pedagang dan juga pencinta burung, ada nggak pesan-pesan khususnya Untuk pedagang di Komplek Citra Niaga pedagang Citra Niaga ya lebih bersemangat? harus lebih semangat lagi, harus semangat lagi, jangan putus asa, ya kan? Bertahan. Kesempatan baik ini Dedi Sapa Teman berterima kasih. Hari hujan deras di sini Samarinda diguyur hujan hari untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.